Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat-sehat adanya, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian-kajian kita seperti hari-hari yang lalu. Semoga apa yang telah kita kaji bareng dalam waktu-waktu yang lalu itu bisa dipahami, dan kalian kalau sudah paham jangan dipakai sendiri gitu. Sampaikan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya tidak terhenti gitu loh. Kalian dapat ilmu itu sampaikan kepada yang lain. Nanti Allah akan menggantimu dengan ilmu yang baru. Kalau berhentinya di kamu kan ya sampai di kamu aja manfaatnya. Coba di antara semua follower ini, satu orang akan membagikan ke 5 sahabatnya. Satu orang 5. Jadi dia akan mengakar bercabang, lama-lama akan menjadi banyak seperti akar gitu. Dan itulah nanti yang akan terhitung sebagai amal jariah gitu loh. Jadi aku juga tidak dapat dari kamu pahalanya, aku dapat dari orang yang kamu ajak, orang yang kamu ajak dapat dari orang yang kamu ajak, orang yang kamu ajak turun dari dapat orang yang kamu ajak. Begitu juga kamu ngajarkan ke orang itu dapat pahala, nanti orang mengajarkan ke orang lain, kamu dapat pahala dari orang yang kamu ajarkan dan dari orang yang diajarkan dengan orang yang kamu ajarkan, tanpa mengurangi pahala orang yang kamu ajarkan. Tapi ya sudahlah, nggak usah mikir pahala. Orang pahala itu nanti ya nggak usah dipikir. Kalau kamu berbuat baik ya kamu akan dibalas baik, kamu berbuat jahat akan dibalas jahat. Itu hukum pasti. Jadi cuman aku ceritakan supaya menjadi perangsang saja gitu. Sebetulnya pahala dosa itu nggak usah dipikir, nanti sudah otomatis itu. Jadi kalau ada pasti alam itu, ini pasti hukum. Yang memastikan siapa? Ya Allah. Kalau kamu begini, pasti begitu. Kalau kamu baik, pasti dapat pahala walaupun nggak kamu pikir. Kamu berbuat buruk, kamu buruk akan mendapat dosa gitu. Ya. Oke. Kali ini aku akan kasih tajuk untuk kajian kita kali ini adalah bangunan Al-Quran. Bangunan Al-Quran. Nanti kalau sudah hampir berapa ya? 20 menit nanti kasih tahu ya. Bangunan Al-Quran. Sebetulnya seperti apa sih bangunan Al-Quran itu? Ya. Kalau Al-Quran tuh kita ibaratkan sebuah gedung ya, itu bangunannya tuh bagaimana? Ini sebetulnya dasar ya, belum menjawab, tapi ini dasar untuk memahami dulu apa yang pernah ditanyakan oleh teman Kristen kita dari viewer di channel YouTube itu, yang tanya itu begini. Bismillahirrahmanirrahim itu firman bukan? Kalau itu firman, berarti Allah itu ada berapa? Atau Allah yang mana lagi? Gitu. Iya kan? Paham nggak di sini? Aku tidak setuju dengan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim yang mainstream itu.
Aku yang anti mainstream nanti, tapi kita belum ke sana dulu. Oke lah, aku ikuti dulu terjemahan yang mainstream, ya, untuk menjelaskan ke kalian. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu jelas. Dengan nama Allah. Pertanyaannya, kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu firman bukan? Seperti ini. Dengan nama Allah. Ya. Itu kira-kira yang berucap itu Allah bukan? Kalau Allah berucap dengan nama Allah, gimana? Atau ada Allah yang lain? Atau Bismillah itu bukan firman? Jadi kita yang ngomong, ini makhluk ya, makhluk ciptaan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau itu dianggap bukan firman, ya kena, logika kalimatnya kena gitu loh. Ya, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, berarti bukan Allah, bukan firmannya Allah. Orang dengan nama Allah kok. Seperti dengan nama Kocok, itu pasti bukan Kocok yang ngomong. Kan aneh, dengan nama Kocok kok ngomong dengan nama Kocok. Atau ada berapa Kocok? Jadi kemungkinannya dua. Itu bukan firman Allah yang pertama. Atau begini, kalau itu bukan firman Allah, atau kalau itu firman Allah, Allahnya ada berapa? Itu loh. Menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim itu firman Allah atau bukan? Bentar. Ya? Yang jadi masalah di situ. Bismillahirrahmanirrahim itu firman Allah atau bukan? Padahal kita sudah mengatakan semua yang tercantum di dalam Al-Quran itu ya firman Allah. Itu loh. Sama dengan begini loh. Contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Segala puji, semua puji, seluruh puji untuk Allah. Nah, itu yang ngomong apa? Masa Allah ngomong memuji dirinya sendiri? Segala puji untuk Allah. Terus yang ngomong Allah, segala puji untuk Kocok, yang ngomong Kocok. Jadi sebenarnya teman-teman Kristen kalau kritis bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya bismillah itu, alhamdulillah itu juga. Kalau lebih kritis lagi, ada lagi begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kira-kira ini firman atau omongannya manusia ini? Kan nggak mungkin Allah bilang, tunjukilah kami jalan yang lurus. Masa Allah minta petunjuk? Tapi kalau itu bukan firman, katanya Al-Quran firman. Firman dari Allah maksudnya. Karena itu tertulis di dalam satu surat dalam Al-Quran. Jadi terjadi sebuah kerangka berpikir yang itu saling bertabrakan kalau kita tidak paham. Nah, untuk memahami itu semua, pada kesempatan ini aku akan menjelaskan tentang bangunan Al-Quran itu dulu. Nah, jadi ini introduction-nya aja lah ya. Minum lagi, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bangunan Al-Qurannya. Bangunan Al-Quran dulu yang aku mau jelaskan. Sekarang begini. Nanti kalau kamu lihat penjelasanku tentang Shalom alaihim, itu aku jelaskan bahwa
Allah itu mengajarkan bahasa dalam bahasa firman dari mulai Nabi Adam sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya ya Abraham, Yakob, Musa, Isa dan sampai turun ke Kanjeng Nabi Muhammad. Semualah kanjeng Nabi ini, kalau kita tarik garis lurus, itu dalam satu bahasa yang sama. Nggak mungkin Allah kasih bahasa beda-beda itu. Nanti kamu lihat di tajuk yang berjudul Shalom Aleichem, di sana dijelaskan. Itu kalau nggak salah ada 4 seri ya. Jadi aku nggak menjelaskan itu aja, nggak menjelaskan itu. Intinya aku akan menjelaskan bangunan Al-Quran, tetapi langsung ke dalam kajian tentang huruf. Ya. Tentang bahasanya itu di video kajian yang berjudul Shalom Aleichem ya, kamu pelajari di sana. Yang intinya semua kanjeng Nabi, mulai dari kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad itu dalam satu bahasa firman yang sama gitu. Oke. Huruf Al-Quran ya, ini beda-beda, ada yang 28, ada yang 30. Aku pada kelompok yang 29. Kok bisa begitu? Bisa. Berani diuji, berani. Kenapa nggak berani? Ya. Jadi huruf dalam Al-Quran itu, huruf-huruf Al-Quran itu ada 29. Ya. Dia dibagi menjadi begini. Ini alif ya, ini lambang Allah ini. Dia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ini menjadi 14. Inilah Allah menciptakan berpasang-pasangan ya. Ini yang disebut huruf Syamsiyah. Ini yang disebut huruf Qamariyah. Ya. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ini alif ini nggak boleh ikut ke Syamsiyah, nggak boleh ikut ke Qamariyah. Karena apa? Ini lambang dari ciptaan dan ini pencipta. Jadi alif ini dia yang berdiri dengan sendirinya. Tahu? Ya. Jadi ada berapa? 28 konsonan, 1 vokal. Jadi ada 28 konsonan dan 1 vokal. Vokalnya mana? Ya alif ini. 28-nya lah ini. 14 sama 14. Kok ditambah 28 ya. Ini lambang pencipta, ini yang dicipta. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Yang pencipta jangan dicampur dengan yang dicipta. Ya. Jadi Allah menciptakan Qamariyah, Allah menciptakan Syamsiyah. Nanti di sini saling berinteraksi. Atau kalau kita kupas lagi lebih dalam, ini hablum minallah, hablum minallah, hablum minanas. Jadi ada lambang-lambangnya. Oke? Itu huruf ya. Ini papan tulisnya nggak panjang sih ya. Jadi kalau ya pelan-pelan lah. Dari huruf membentuk apa? Kata. 2. Kata. Ya, kata ini dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Kata, sebetulnya bagusnya begini, takutnya nggak nganu dia, nggak cukup. Gini aja ya, kata kerja, ya, kata benda, ya, kata lain. Kata kerja itu disebut dengan fi'il. Ini fi'il. Kata benda disebut dengan isim. Kata lain itu disebut dengan harfun.
Jadi ada kata kerja, kata benda, kata lain. Kata lain itu bukan kata kerja, bukan kata benda. Tuh. Nanti ini banyak lagi. Ada kata kerja asli, ada kata kerja jadian, ada kata benda asli, ada kata benda jadian. Itu ribet lagi nanti. Ya. Oke. Sudah berapa bangunannya? Terdiri dari huruf, kata, yang ketiga adalah kalimat. Nggak nampak sepertinya. Nampak deh kalau di sini deh. Nampak. Sini ya. Nanti kalau ini tak hapus nanti kalau nggak cukup. 3. Jadi ini 1, 2, 3 kalimat. Nah, nanti akan menjelaskan yang tadi itu, kalimat itu. Sebetulnya aku perlunya cuma nomor 3 ini, tapi sekalian aja tak jelaskan semua. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi, dengan nama Allah. Allah yang mana lagi? Atau itu bukan ucapan Allah? Kan gitu. Itu hanya di kalimat. Nah, kalimat dalam Al-Quran itu begini pembagiannya. Ada yang berbentuk perintah, ya. Ada yang berbentuk nampak sini, nampak berita. Ada yang berbentuk lagi larangan, ya. Ada yang berbentuk lagi pernyataan. Ya. Jadi nanti kalau kita kumpulkan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an itu, intinya ya begini nih. Ada kalimat perintah, ada kalimat berita, ada kalimat larangan, ada kalimat pernyataan. Jadi menyatakan. Perintah, ya kamu diperintah apa? Perintah sholat, ya kamu sholat. Perintah zakat, ya kamu jangan medit-medit. Apa medit itu ya? Pelit. Ya, larangan makan babi, kamu jangan makan babi. Larangan riba, kamu jangan riba. Dan banyak-banyak larangan macamnya. Kalimat berita itu juga nanti banyak. Ada berita itu kalau di hukum itu tempus delicti. Ya, jadi tempus delicti, temponya itu ada yang berita masa lalu, berita masa yang akan datang, dan berita yang kini. Kalau kamu begini, kamu pasti begini. Yang sedang dialami, gitu ya. Pernyataan ini ya menyatakan seperti wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Itu pernyataan, menyatakan dirinya. Jadi kalau nggak wal awalu wal akhir itu bukan Allah gitu loh. Ya. Berapa? Berapa? 18. Oke. Bentar lagi. Ini tadi sudah huruf, kata, kalimat, ya, bangunan-bangunannya. Ada berapa lagi nih? Ada 3 lagi. Oke. Ini pahami dulu. Nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.